Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk menonton semuanya. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 series yang harus kalian binge-watch di 2020. Di daftar ini kita akan melihat series yang sudah dimulai di tahun 2020 dan juga series yang akan tayang perdana di sepanjang tahun ini. Kami mempertimbangkan acara yang telah dikonfirmasi untuk rilis di tahun 2020. Jadi kita nggak akan masukin Stranger Things Season 4. Everybody feels like a freak sometimes. Yeah, I guess. Oh God. Nomor 10, Altered Carbon Season 2. Walaupun bukan kesuksesan yang mendunia, season pertama serial Netflix ini sebagian besar diterima dengan baik berkat performanya yang kuat, atmosfernya yang gelap, dan suasana produksi seperti Blade Runner. You look uncomfortable in that skin, traveler. New sleeve? Need some brain grease? Season 2-nya mengumpulkan review yang jauh lebih baik daripada season pertamanya. Meskipun gak seterkenal novelnya, serial fiksi ilmiah ini bergerak ke arah yang benar. You know what I hate more than meths? But death by gunfire? It's being underestimated. Maju 30 tahun setelah season 1, protagonis Takeshi Kovacs gak hanya dihadapkan dengan tantangan baru, tapi juga tubuh yang baru. Perhaps I can assist in negotiating this misunderstanding. Perhaps not. Dengan suasana seperti Doctor Who, premis untuk Altered Carbon membuka jalan bagi banyak aktor untuk menjadi Kovacs. You're just a figment in my head. That's all there is left. Anthony Mackie mewarisi peran dari Joel Kinnaman dan memulai kehidupan barunya di season yang sangat menarik ini. Nomor 9, High Fidelity Season 1. Kalau kamu sudah baca novel Nick Hornby dan melihat versi filmnya yang dibintangi John Cusack, serial TV High Fidelity mungkin terdengarnya membazir, tapi seperti adaptasi terbaik, seri Hulu ini membuatnya jauh lebih hebat dari sebelumnya dan memberikan suasana yang segar. Follow-up question. Are you gonna get up and leave now? Because I don't know enough about Fleetwood Mac. Yes. Oh, come on. I thought this was good. I'm gonna go. Yeah, I'm gonna go. Dalam pertukaran gender, Zoe Kravitz dari Big Little Lies yang berperan sebagai Rob adalah pemilik toko rekaman yang terjebak di masa lalu. You do know there's an actual person standing right here in front of you? You aware? I'm here. She's right there. I'm sorry, I just thought Shazam would be easier. Film ini mungkin retro, tapi High Fidelity secara mengejutkan ternyata relevan di dunia modern, di mana pop culture adalah bahasa keduanya. Nostalgia adalah satu-satunya jalan keluar dari kenyataan. Bro, she live streams her workouts every morning. It's the ultimate hate watch. You know she told me I was obsessive and too in touch with my feelings. Those are not the words I would use. Bagi siapapun yang mengalami putus yang buruk, ada 5 alasan untuk binge-watch series romcom ini. Nomor 8, The Umbrella Academy Season 2. Setelah Stranger Things, The Umbrella Academy adalah acara Netflix yang paling banyak diputar di tahun 2018 dan 2019. Remember how he used to look at us? That scowl? Thank Christ he's not our real father, so we couldn't inherit those cold, dead eyes. Diadaptasi dari komik, season pertama dari genre superhero yang ramai dengan sisi komedi yang gelap ini sangat menonjol. Karakternya yang penuh dengan warna namun suram, dan lagu-lagu yang membuat iri Star-Lord. Season 1 memberi kesan yang menakjubkan dan bikin semua orang bertanya, gimana cara keluarga Hargreaves ini keluar dari masalah? Come at it from all angles. It's a suicide mission. One of us could get through. It's the only chance we've got. Rupanya sutradara Steve Blackman punya pertanyaan yang sama persis setelah season pertama selesai. You see that big moon rock coming towards us? That's not good. Episode pertama di season kedua dilaporkan akan berjudul Right Back Where We Started. Kita bisa berharap untuk melihat lebih dalam masa lalu Hargreaves saat bencana mulai terjadi. Nomor 7, Space Force Season 1. Steve Carell sudah menjelaskan kalau dia nggak ingin mengadakan reuni di Office, tapi bukan berarti dia menentang reuni dengan produsernya Greg Daniels. Dibuat bersama oleh Carell dan Daniels, Space Force adalah tempat kerja komedi lainnya. Kalau The Office adalah perusahaan kertas di Scranton, serial Netflix ini berkisar di sekitar Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat, yang sekarang menjadi cabang militer beneran di negara tersebut. Mengingat banyak orang mempertanyakan apakah Amrik membutuhkan Angkatan Luar Angkasa, premisnya sangat menarik.
Apalagi dengan Steve Carell, John Malkovich, dan Ben Schwartz dalam peran utamanya. It's about to get all stupid up in here! Dengan The Office meninggalkan Netflix di tahun 2021, kita berharap Space Force akan mengisi kekosongannya. Nomor 6, Devs Season 1. Di antara Ex Machina dan Annihilation, pada satu dekade terakhir, penulis dan sutradara Alex Garland menghadirkan 2 film fiksi ilmiah. What are you working on in the section of your company known as Devs? Hanya tayang di Hulu, Garland membawa kita ke dalam perusahaan komputer yang dikenal sebagai Amaya. Di perusahaan Amaya ada CEO eksentrik yang diperankan oleh Nick Offerman. Sonoya Mizuno yang biasa bekerja di Garland berperan sebagai insinyur yang menyusup ke Amaya mencari pacarnya yang hilang. Semuanya terhubung ke Devs, divisi Amaya yang sangat rahasia. Bahkan anggota timnya nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Seperti karya Garland lainnya, kita bisa berharap miniseri 8 episode ini jadi misteri berlapis yang akan membuat kita mempertanyakan evolusi teknologi dan keadaan umat manusia. What am I actually doing here? I'm not gonna tell you. Don't worry. You're gonna figure it out. Nomor 5, Hunters Season 1. Generasi streaming telah memberi kesempatan untuk Al Pacino kembali. Penampilannya di Netflix dalam film The Irishman memberi dia nominasi Oscar, dan kami nggak akan terkejut kalau karya Pacino di Hunters akan menghasilkan banyak Emmy. You have an intimate relationship with death, but know it not to be a curse, but a blessing. Pacino berperan sebagai Mayor Offerman, orang yang selamat dari Holocaust yang ingin menyatukan sekelompok warga untuk melakukan satu hal, berburu Nazi. Walaupun kedengarannya kayak fantasi balas dendam, serial ini didasarkan pada pemburu Nazi yang sebenarnya. Neutrals are always the best to play our games with. You know why? Because you know what it is to play for your life. Walau begitu, gaya, suasana, dan karakternya lebih mirip dengan yang kamu lihat di film aksi tahun 70-an, dengan sentuhan humor. Former MI6, now you run logistics and mission planning fun. Sister Harriet, come light candle number 1. Itu sih yang kami harapkan dari produsernya Jordan Peele, yang punya cara mencampur fiksi dan sesuatu yang lebih aneh dari fiksi. Nomor 4, Star Trek Picard Season 1. Strange. I didn't know we were on course to Mars. Sayangnya, Star Trek Discovery hanya bisa diakses di CBS. Tapi Star Trek Picard setidaknya akan membuat kamu ikut serta untuk mencobanya. The Romulans asked for our help, and I believed we had a profound obligation to give it. Many felt there were better uses for our resources than aiding the Federation's oldest enemy. Fans sudah menunggu hampir 2 dekade untuk Jean-Luc Picard kembali, terutama setelah film Nemesis tidak terlalu bagus, sehingga mengecewakan The Next Generation. Patrick Stewart mengulangi kembali perannya sebagai mantan kapten USS Enterprise, kembali beraksi setelah mengetahui bahwa Commander Data mungkin masih ada di luar sana. Looks so much like Data. He's an inferior copy. Data tried to download the contents of his neural net into B4 just before his death. Berbeda dari The Next Generation, seri lanjutan ini umumnya dipuji karena narasinya yang hebat, lebih sinematik, dan suasana yang lebih gelap. Sementara itu, Stewart masih memerankan Picard yang sudah lebih tua, tapi masih bisa melakukan segalanya sendiri. Nomor 3, The Falcon and the Winter Soldier Season 1. Marvel sudah tidak bekerja sama dengan Netflix lagi, tapi masih ada konten MCU yang banyak di Disney+. Kami akui kalau kita benar-benar terkejut saat lihat iklan miniseri Disney Plus Marvel ini, karena banyak miniseries dari MCU-nya sendiri. Series yang membuat kami bersemangat adalah The Falcon and the Winter Soldier. Siapapun yang menonton Avengers Endgame pasti tahu alasannya. Sementara plotnya tetap dirahasiakan, Sam Wilson harus mengambil alih jubah Kapten Amerika, dengan Bucky Barnes tetap menemaninya. Earth became ground zero for a power surge of ridiculously cosmic proportions. No one's ever seen anything like it. Walaupun gak dirilis di layar lebar, Disney tetap mengeluarkan banyak uang dengan laporan anggaran $150 juta, seperti film MCU lainnya. Wanda, welcome home. Dan tentu masih ada acara seperti Loki dan WandaVision yang bisa kita tonton saat Desember nanti. Nomor 2, The Haunting of Bly Manor.
The Haunting of Hill House adalah contoh yang baik tentang cara memberikan sentuhan unik pada materi sumber klasik yang diadaptasi beberapa kali sebelumnya. Entry pertama dalam seri antologi horor ini terinspirasi dari Shirley Jackson. Di season kedua, The Haunting of Bly Manor didasarkan pada novel legendaris Henry James, The Turns of the Screw. Walaupun karakter sentralnya berbeda, kita akan melihat beberapa wajah yang gak asing lagi, termasuk Henry Thomas, Cat Siegel, Victoria Pedretti, dan Oliver Jackson Cohen. Yang terpenting season ini sekali lagi akan disutradarai oleh Mike Flanagan yang kami juluki sebagai ahli horor modern. Bahkan kalau kamu tahu kisah asli luar dan dalamnya, kami mengharapkan Flanagan menyerahkan apapun kecuali menceritakan kembali secara langsung. Sebelum nomor 1, ada beberapa honorable mention yang harus kalian tahu. This is life. We don't always get another shot. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. I think I might be broken. Sex doesn't make us whole. So how could you ever be broken? The past is always with us. You can try and run away. But it's always there. You've all been selected as agents of nonchalance. Behind this world, there is a world which has been hidden from you. It's so cool. And you are a key to unlocking our vision. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Boys Season 2. Kami udah sering lihat series tentang pahlawan super dan antihero, tapi belum ada yang sekeren The Boys. Please welcome Starlight. Go. Season 1 memperkenalkan kita ke dunia di mana superhero diperlakukan seperti selebriti. Di depan kamera, mereka terlihat rendah hati dan penuh perhatian. Like I tell you what, you get better and I'll teach you to run as fast as me. Yeah? Yeah? You'll teach me to outrun cancer? Tapi di balik itu, mereka melakukan kejahatan yang gak terbandingkan dengan kerajaan korporat yang menutup-nutupi kejahatannya. There were scorch marks on the mayor's engine. Almost as if from two small high-intensity beams, roughly the width of human eyes. Sejujurnya, bahkan kalau kamu hilangkan superhero di acara ini, serial ini punya representasi yang sangat akurat dari pemujaan dan penguasa bisnis besar. Pastinya dengan adanya superhero-superhero yang jahat ini, menambah keseruannya di serial The Boys. Dengan selesainya season 1, kita nggak sabar untuk melihat kelakuan Homelander di season 2. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di video kami.